warga negara Indonesia di Jepang kembali menjadi buah bibir, lagi dan lagi. Segelintir orang berulah hingga membuat gempar jagat maya. Kali ini, kasusnya terjadi dalam Festival Indonesia di Chuokoen, Prefektur Chiba, pada Ahad 9 Agustus 2026. Acara yang semestinya menjadi ajang silaturahmi dan promosi budaya malah diwarnai kericuhan antar WNI. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, tampak sejumlah orang terlibat saling dorong hingga adu jotos. Aksi tidak terpuji itu memanen kecaman dari warganet di Indonesia dan Jepang. Alih-alih mengharumkan negeri sendiri, mereka malah membuat nama baik Indonesia menjadi rusak. Komunitas WNI di Jepang yang tak berdosa pun turut kena dampak. Berdasarkan data Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, jumlah warga negara Indonesia di Jepang mengalami peningkatan pesat. Hingga Desember 2025, tercatat ada 2.666.069 WNI yang tersebar di berbagai prefektur Jepang. Sebelumnya, pada Desember 2024, jumlah WNI di negeri Sakura itu tercatat sebanyak 199.824 orang. Sedangkan pada 2023, ada 149.000 orang dan 98.000 pada 2022. Namun, gara-gara nilai setitik, rusak reputasi senegara. Yang berbuat onar hanya beberapa orang, yang menanggung malu satu negara. Ulah barbar segelintir WNI seperti itu bukan kali pertama terjadi. Belum lama ini, tepatnya pada 4 Juni 2026, seorang pekerja migran Indonesia berinisial SR bersimbah darah di kota Chitose, Prefektur Hokkaido. Perempuan berusia 21 tahun itu meninggal dunia setelah ditikam seorang pria berinisial Mala yang juga orang Indonesia. Dalam pemeriksaan awal, lelaki berusia 27 tahun itu mengakui telah menikam korban dengan niat membunuh. Penyidik kemudian menetapkannya sebagai tersangka pembunuhan. Selama proses penyelidikan, polisi juga menyatakan bahwa korban dan pelaku diduga telah saling mengenal sebelumnya. Selain kasus tersebut, sejumlah peristiwa yang mencoreng muka Indonesia di Jepang sudah banyak mengemuka. Pada Juni 2025, misalnya, sekelompok orang yang diduga warga negara Indonesia mengganggu ketertiban di stasiun kereta Jepang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak beberapa orang berteriak layaknya pendukung sepak bola saat masuk ke dalam kereta. Salah satu dari mereka terdengar berteriak, "Kami datang lagi, ayo, ayo." Teriakan itu mengundang perhatian massa karena suasana saat itu sedang hening. Selain membuat kegaduhan, mereka juga menyoroti orang-orang di sekitar dengan ponsel, diduga merekam tanpa izin. Padahal, budaya di Jepang sangat menjunjung tinggi ketenangan di ruang publik, terutama di kereta. Jangankan berteriak, mengangkat telepon di kereta saja termasuk tabu, apalagi merekam video tanpa izin. Selain 3 kasus itu, ada peristiwa lain yang juga membuat heboh jagat maya. Sekelompok orang yang mengatasnamakan Persaudaraan Setia Hati Terate bergerombol di Jepang, lengkap dengan atribut khas mereka dan mengibarkan bendera. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak 2 pria berdiri di antara spanduk besar bergambar logo PSHT yang dibentangkan di sebuah bangunan. Sejumlah pria lain berkumpul di lapang berumput dengan mengenakan pakaian serba hitam khas pesilat. Diketahui, saat ini ada sekitar 119 komunitas WNI yang tersebar di berbagai wilayah Jepang. Komunitas tersebut dibentuk atas dasar kesamaan suku, agama, hobi, hingga alma mater. Peristiwa lain yang jauh lebih parah adalah ditangkapnya seorang warga negara Indonesia yang diduga mencuri tas mewah dan pakaian bermerek senilai 9 juta yen atau sekitar 1 miliar rupiah. Kejadian yang sangat memalukan itu terjadi di sebuah gedung di distrik Shibuya pada September 2025. Berdasarkan laporan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, ada 3 jenis pelanggaran yang paling banyak dilaporkan ke KBRI, yakni pencurian, kekerasan, dan terkait obat terlarang. Jika dibandingkan dengan warga asing lain yang ada di Jepang,
pelanggaran yang dilakukan WNI terbilang kecil. Kendati begitu, tidak ada kompromi terhadap pelanggaran sekecil apapun. Dimanapun berada, apalagi sedang tinggal di luar negeri, penting bagi siapapun untuk menjaga nama baik bangsa. Mematuhi aturan dan etika setempat merupakan bentuk kedewasaan dan tanggung jawab sebagai anak bangsa.